teman-teman pelajar. Coba deh jujur, seberapa sering kalian pegang HP Android dalam sehari? 5 jam? 8 jam? Atau jangan-jangan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, HP nggak pernah lepas dari tangan. Nah, di era digital kayak sekarang, Android udah jadi teman setia buat kita semua. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, apakah Android ini benar-benar membantu kita sebagai pelajar? Atau justru bikin kita kehilangan fokus? Yuk kita bahas bareng. Sisi positif dan negatif penggunaan Android bagi pelajar. Dampak positif Android bagi pelajar pertama. Tentu aja ada banyak hal positif. Android bisa jadi alat belajar super lengkap. Bayangin aja mau cari rumus fisika, tinggal buka YouTube atau Google, butuh referensi buat tugas sejarah, ada e-book, artikel, bahkan jurnal ilmiah yang bisa diakses gratis. Selain itu, Android juga mempermudah kegiatan belajar. Aplikasi kayak Google Classroom, Zoom, atau Microsoft Teams bikin belajar jarak jauh jadi lebih praktis. Kirim tugas, diskusi online, semua bisa dilakukan lewat genggaman tangan. Nggak cuma itu, Android juga bantu pelajar berkembang secara kreatif. Banyak banget aplikasi yang bisa dipakai buat bikin konten edukatif, desain grafis, atau bahkan belajar coding dan editing video. Dampak negatif Android bagi pelajar, tapi tunggu dulu. Nggak semua yang berkilau itu emas, kan? Penggunaan Android yang berlebihan justru bisa bikin pelajar kecanduan, buka HP buat cari materi. Tapi ujung-ujungnya malah scroll TikTok atau main game berjam-jam. Akibatnya, fokus belajar berkurang, tugas jadi terbengkalai. Selain itu, ada juga dampak kesehatan. Menatap layar terlalu lama bikin mata cepat lelah, tidur jadi nggak teratur, dan tubuh kurang gerak. Masalah lain adalah akses ke konten negatif. Kalau nggak hati-hati, kita bisa terpapar hoax, kekerasan, atau konten yang nggak pantas. Dan jangan lupa, Android kadang bikin kita kurang bersosialisasi secara langsung. Terlalu sering chatting bisa bikin kita canggung saat ngobrol tatap muka. Jadi kesimpulannya, Android itu ibarat pisau bermata dua, bisa bantu kita jadi pelajar cerdas, tapi juga bisa jadi penghalang kalau disalahgunakan. Kuncinya adalah penggunaan yang bijak dan seimbang. Gunakan Android untuk belajar, berkreasi dan berkembang, tapi tetap batasi waktu dan kontrol kontennya. Karena pada akhirnya, yang menentukan apakah teknologi itu membawa manfaat atau masalah, bukan Androidnya tapi penggunanya. Jadi yuk teman-teman, kita jadi generasi pelajar yang melek teknologi, tapi tetap punya kendali. Gunakan Android untuk hal positif, dan tunjukkan kalau pelajar Indonesia bisa cerdas dan bijak di dunia digital.